Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas DHCM 02, ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami kerjakan yang berjudul Laporan Analisis Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran dari Brand Pixie. Namun sebelum itu, kami ingin menampilkan nama-nama anggota kelompok 4 yang telah mengerjakan tugas akhir dari perilaku konsumen ini. Lalu selanjutnya, kami akan melangsungkan ke dalam tahap presentasi atau pembahasan dari tugas besar ini. Sub pertama terkait integrasi pengetahuan dari bagaimana konsumen membeli, menggunakan, dan membuang. Pada saat membeli, keputusan pembelian ini akan dipengaruhi oleh kepribadian, persepsi harga, dan ulasan sosial dengan strategi media sosial dan influencer yang menargetkan konsumen muda pada usia 25-34 tahun. Lalu yang kedua, pada saat menggunakan, konsumen ini akan fokus pada faktor sensorik seperti daya tahan hiasan dan emosional seperti kenyamanan yang akan memberikan nilai tambah dan kepuasan konsumen. Lalu yang ketiga dari membuang. Nah, brand Pixie ini selalu mendukung tren kosmetik ramah lingkungan melalui inovasi kemasan daur ulang dan program keberlanjutan yang relevan dengan kesadaran konsumen modern. Lalu sub yang kedua terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Pixie. Yang pertama ada dari kualitas produk dan merek, lalu yang kedua ada dari pengaruh sosial dan media, dan yang terakhir ada dari keberlanjutan lingkungan. Lalu sub yang ketiga terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pasca pembelian Pixie. Yang pertama ada dari kesesuaian ekspektasi, lalu yang kedua ada dari interaksi merek konsumen, dan yang terakhir ada dari kesadaran emosional. Nah, yang selanjutnya itu mengenai identitas diri, yaitu pengaruh produk Pixi terhadap identitas diri konsumen. Menurut Alana Dolly dan Salem dalam Triana 2024, identitas diri adalah gambaran atau karakteristik yang ditampilkan tentang diri seseorang sebagai pribadi yang khas di antara orang lain. Identitas ini juga mencakup berbagai aspek seperti nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup yang membedakan seseorang dari individu lainnya. Untuk produk Pixi sendiri ini juga berkontribusi dalam membentuk dan mengekspresikan identitas diri konsumen, khususnya mereka yang memiliki kepribadian simpel dan juga natural. Nah, untuk ekspresi diri konsumen pada produk Pixi, yang pertama yaitu mencerminkan kepribadian simpel dan natural. Jadi produk Pixi ini juga seperti penggunaan loose powder dan juga foundationnya itu dirancang untuk memberikan hasil yang ringan dan natural. Sesuai dengan preferensi konsumen yang tidak suka makeup tebal dan desain kemasan Pixinya juga yang sederhana mencerminkan gaya hidup minimalis sehingga produk ini relevan bagi konsumen yang menghargai kepraktisan tanpa mengorbankan kualitas. Untuk yang kedua, untuk ekspresi identitas melalui penggunaan produk terbagi menjadi dua, yaitu menyesuaikan penampilan yang rapi dan juga natural dan juga keselarasan dengan nilai pribadi dari konsumen. Ada pengaruh kelompok dan kelompok sosial. Yang pertama itu ada pengaruh kelompok. Dalam produk Pixi, pengaruh kelompok bisa dilihat dari beberapa aspek utama. Di antaranya itu yang pertama, pengaruh secara langsung, seperti kelompok pertemanan dan rekan kerja sering menjadi sumber rekomendasi dan ulasan produk yang dapat dipercaya. Di mana ketika suatu anggota kelompok tersebut mempunyai sebuah pengalaman positif dengan beberapa produk Pixi, maka mereka cenderung membagikan pengalaman tersebut sehingga ini menjadi mendorong kelompok itu untuk mencoba produk Pixi. Yang kedua ini ada pengaruh secara virtual, seperti komunitas kecantikan online dan pengikut beauty influencer di media sosial, di mana komunitas seperti itu mempunyai peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. Yang kedua ini ada pengaruh kelas sosial. Kelas sosial adalah faktor penting yang mempengaruhi pola konsumsi dan preferensi produk, termasuk Pixi. Dengan strategi positioning yang menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, Pixi berhasil menarik perhatian berbagai kelas sosial, terutama kelas menengah. Konsumen kelas menengah ke atas cenderung memilih produk premium atau edisi khusus yang mencerminkan prestige. Sementara kelas menengah lebih fokus pada produk praktik dan ekonomis. Pemahaman ini memungkinkan Pixi untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, segmentasi pasar yang tepat, serta komunikasi yang relevan dengan kebutuhan setiap kelompok konsumen. Oke, sekarang kita masuk ke identitas sosial dan budaya dalam pembelian Pixi. Jadi faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk preferensi dan kebutuhan konsumen,
terhadap pembelian produk kosmetik seperti Pixi. Jadi produk tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mencerminkan identitas sosial dan budaya yang diproyeksikan oleh konsumen. Nah, dan juga di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kecantikan, pengguna Pixi mencerminkan keselarasan dalam pandangan sosial tentang kecantikan. Dan juga kelompok sosial seperti rekan, sahabat, ataupun influencer media sosial sangat berperan besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, di mana konsumen sering minta pendapat atau melihat ulasan sebelum membeli suatu produk. Jadi secara keseluruhan, faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi dan keputusan pembelian konsumen terhadap brand kosmetik seperti Pixi. Selanjutnya di bab 2 ini yaitu kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Di 2.3.1 analisis bagaimana kepribadian dan gaya hidup konsumen mempengaruhi keputusan untuk membeli produk yang dipilih. Jadi yang pertama, kepribadian dapat mempengaruhi terhadap keputusan membeli produk. Jadi Pixi memiliki kepribadian merek yang ramah, aksesibel, dan relevan dengan kebutuhan pasar lokal, terutama untuk kulit wanita Asia dengan kemasan feminim dan modern. Pixi mencerminkan gaya hidup praktis dan fungsional kepada konsumen muda. Meskipun dianggap kurang inovatif dibandingkan merek internasional, tetapi produk Pixi dipercaya sebagai merek lokal yang berkualitas. Untuk meningkatkan daya tarik pada produknya, Pixi dapat menonjolkan aspek inovasi dan keberlanjutan. Selanjutnya, gaya hidup konsumen dapat mempengaruhi terhadap keputusan membeli produk. Yang pertama itu keselarasan dengan gaya hidup dinamis dan praktis. Jadi konsumen memilih Pixi karena mendukung gaya hidup sibuk dengan formula ringan, tahan lama, dan praktis, cocok untuk aktivitas luar ruangan dan kantor. Yang kedua adalah fungsionalitas sebagai prioritas utama. Jadi konsumen memilih Pixi karena fungsionalitasnya, seperti medium coverage, hasil natural, dan kemampuan menyerap minyak. Yang ketiga adalah pengaruh nilai ekonomis dan fleksibilitas. Jadi Pixi dipilih karena kualitasnya baik, harga terjangkau, dan kemasan praktis. Yang keempat adalah adaptasi dengan tren tetapi tetap fungsional. Jadi konsumen menghargai Pixi yang mengikuti tren tetapi tetap mengutamakan fungsionalitas sesuai kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir adalah dukungan untuk aktivitas spesifik. Jadi konsumen dengan aktivitas beragam menghargai Pixi karena fleksibilitasnya, dengan formula tahan lama dan hasil ringan yang mendukung berbagai peran mereka. Selanjutnya di 2.3.2 yaitu hubungan konsep kepribadian dan nilai yang relevan dengan produk Pixi tersebut. Jadi di hubungan konsep kepribadian dengan produk Pixi, kepribadian merek Pixi yang feminim, ramah, dan inklusif sesuai dengan kebutuhan wanita Asia modern. Pixi menyesuaikan pemasaran untuk ekstrovert dengan kampanye sosial dan influencer, serta untuk introvert dengan pesan yang tenang. Fokus pada kualitas, harga terjangkau, dan kecocokan dengan kulit tropis untuk menarik konsumen yang mengutamakan individualitas dan keberlanjutan. Citra feminim yang elegan namun tidak berlebihan memperkuat daya tarik produk. Dengan mengadaptasi teori kepribadian, maka Pixi dapat memperkuat posisinya melalui kampanye yang disesuaikan dengan ciri konsumen. Selanjutnya hubungan konsep kepribadian dengan produk Pixi. Jadi yang pertama adalah kualitas dan ketahanan. Jadi konsumen memilih Pixi karena kualitas yang memuaskan dan daya tahan produk yang lama. Yang kedua adalah keterjangkauan dan efisien. Jadi Pixi dihargai karena memberikan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga adalah kepraktisan dan multifungsi. Jadi produk Pixi dianggap praktis dan multifungsi, ideal untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Yang keempat adalah keamanan dan keberlanjutan. Jadi konsumen menghargai komitmen Pixi terhadap keamanan produk dan keberlanjutan. Yang terakhir, kelima, yaitu kepuasan emosional dan kepercayaan diri. Jadi Pixi memberikan kepuasan emosional dan meningkatkan rasa percaya diri dengan hasil makeup yang natural dan nyaman.
Selanjutnya, bab 3 yaitu membahas tentang penerapan konsep pada produk yang dipilih. Jadi produk yang dipilih di sini yaitu Pixi. Yang pertama, 3.1 ada membahas identitas dan diri. Jadi, kosmetik Pixi ini dirancang untuk mencerminkan citra merek yang relevan dengan wanita Indonesia. Dengan menonjolkan konsep kecantikan sederhana feminim, hal ini terlihat pada desain kemasan dan pilihan warna produk yang selaras dengan karakteristik kulit wanita Indonesia. Identitas merek ini tidak hanya menarik minat konsumen, tetapi juga mendukung rasa kepercayaan diri melalui kualitas produk barang yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu ada kepribadian dan gaya hidup. Kepribadian konsumen Pixi tercermin dari gaya hidup mereka yang aktif, modern, dan peduli pada penampilan. Pixi menawarkan produk yang mendukung tampilan feminim, sederhana, dan praktis sesuai dengan kebutuhan wanita Asia. Selanjutnya ada kelompok dan referensi. Rekomendasi produk dapat dari keluarga, teman, atau influencer memiliki peran penting dalam meningkatkan minat beli konsumen Pixi. Pixi berhasil memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi bisnis dengan tingkat trafik yang tinggi, yaitu mencapai 96,40%. Strategi pemasaran yang melibatkan influencer dirancang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kepercayaan terhadap merek. Evaluasi menyeluruh, yaitu penilaian strategi pemasaran. Yang pertama, efektivitas promosi di sosial media. Pixi telah memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk mempromosikan produknya. Berdasarkan data yang tersedia, traffic search media sosial, Pixi mencapai 96,40% versi Similarweb 2020. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran merek, khususnya di kalangan konsumen muda. Namun, perlu ditingkatkan pendekatan interaktif seperti kampanye user generative content atau UGC untuk meningkatkan engagement. Lalu yang kedua ada penggunaan influencer. Yang ketiga ada posisi produk di pasar. Lalu selanjutnya analisis kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang pertama dari kepuasan konsumennya itu sendiri, dari kualitas produk, harga yang ditawarkan, serta kemasan yang baik. Lalu yang kedua ada loyalitas konsumen. Meskipun kepuasan konsumen cukup tinggi, loyalitas merek masih perlu ditingkatkan. Baik, yang selanjutnya di sini ada budaya. Yang pertama, pengaruh budaya terhadap preferensi produk. Budaya lokal di Indonesia yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai estetika sangat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk kosmetik. Konsumen Indonesia cenderung lebih memilih yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Yang kedua ada peran budaya dalam pemasaran produk. Strategi pemasaran yang efektif harus mempertimbangkan elemen budaya untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif. Pixi ini sebagai merek kosmetik lokal telah berhasil mengadaptasi produknya agar sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Ada bab 5 di sini, rekomendasi strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan perilaku konsumen terkait produk Pixi. Di 5.1, beberapa insight strategis yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan media sosial untuk engagement yang lebih luas. Yang kedua, menonjolkan keberlanjutan. Yang ketiga, personalisasi berdasarkan kepribadian konsumen. Keempat, pengembangan produk untuk segmen yang lebih luas. Dan terakhir, meningkatkan loyalitas konsumen. Di 5.2 ini ada personalisasi kampanye berdasarkan kepribadian. Yang pertama itu untuk konsumen ekstrovert dan introvert. Yang kedua, tingkatkan penggunaan media sosial dan influencer marketing. Yang ketiga, kampanye yang mencerminkan gaya hidup konsumen. Dan terakhir, kampanye berbasis keberlanjutan. Lanjut di sini ada bab 5 bagian 3 di mana mencakup yang pertama itu program loyalitas. Dalam program loyalitas ini, Pixi menyediakan diskon dan paket di mana ini buat eksklusif bagi pelanggan setia dan layanan purna jual, mencakup konsultasi kecantikan dan pergantian produk yang tidak cocok. Dan kedua, komunikasi nilai di mana dalam posisi merek produk berkualitas terjangkau yang meningkatkan kepercayaan diri dan kampanye keberlanjutan, kemasan daur ulang dan program pengembalian
botol dengan diskon. Dan ketiga, personalisasi pengalaman, di mana mencakup promo berbasis lokasi di area penetrasi rendah dan rekomendasi produk berdasarkan tipe kulit dan preferensi warna konsumen. Kesimpulannya bahwa perilaku konsumen terhadap produk kosmetik Pixi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, identitas diri, dan nilai-nilai sosial. Strategi pemasaran yang efektif harus mempertimbangkan elemen-elemen budaya ini, seperti yang dilakukan oleh Pixi dengan menampilkan keindahan alami wanita Indonesia dan menggunakan bahan-bahan lokal dalam kampanye mereka. Selain itu, identitas merek Pixi yang sederhana, feminim, dan chic berhasil menarik konsumen sehingga menciptakan hubungan emosional yang kuat. Lalu untuk rekomendasinya, Pixi bisa melakukan diversifikasi produk. Lalu yang kedua bisa berkolaborasi dengan influencer. Lalu yang ketiga ada penguatan kehadiran digital.